Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kanal YouTube Sutarno Azir Adventure. Alhamdulillah, kalau di video sebelumnya kami telah menjabarkan ya tentang konten video kami bahwa negeri Yaman yang dimaksud di dalam Al-Quran dan di beberapa hadis sahih bukanlah untuk para habaib, tetapi lebih kepada secara umum ya, yaitu terhadap penduduk negeri Yaman, seperti yang tersirat dalam surah Al-Maidah ayat 54 misalnya. Demikian juga di beberapa hadis Nabi, Rasulullah SAW menyebut dua negeri, yaitu negeri Yaman dan negeri Hadramaut. Bila kita merujuk pada yang kami tunjukkan di video kami sebelumnya ya, di video tersebut bahwa peta tahun 400 sebelum Masehi dan peta tahun 1914 Masehi, negeri Yaman khususnya Hadramaut, antara Yaman dan Hadramaut itu adalah dua wilayah di Jazirah Arab yang berdiri sendiri-sendiri ya. Sedangkan Rasulullah SAW sendiri dalam dakwahnya itu berdakwah pada abad ke-6 Masehi, dan tidak mungkin tidak tahu apa yang beliau Rasulullah SAW ini sabdakan tentang penduduk Yaman tersebut dan negeri Hadramaut ini. Sedangkan Yaman yang kita kenal saat ini dengan nama Republik Yaman adalah dua wilayah yang asalnya berbeda ya, yaitu Hadramaut yang di dalamnya ada kota Tarim yang diklaim oleh para habaib yang mengaku suriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai kota seribu wali, dengan sebutan negeri Yaman Selatan yang berhaluan komunis dan Yaman Utara yang konservatif, yang memang ya itu sejak dulu disebut Yaman. Jadi bisa kita tarik kesimpulan di sini ya, bahwa yang dimaksud negeri Yaman oleh Rasulullah SAW adalah Yaman bagian utara saat ini ya, bukannya Yaman bagian selatan atau pada zaman dahulu itu bernama Hadramaut dengan sistem pemerintahannya berupa sistem kerajaan atau monarki. Banyak tokoh-tokoh PKI yang berasal dari Yaman Selatan ini ya, salah satunya yang bernama bermarga Al-Aidid lah. Beliau adalah yang kita kenal dengan sebutan nama DN Aidid, yang dihukum mati oleh pemerintah kita dikarenakan beliau menjadi otak gerakan berdarah G30 SPKI. Hal ini dikonfirmasi sendiri oleh putranya yang bernama Ilham Aidid ya saat wawancara dengan Republika. Namun hal ini dibantah oleh Ustadz Abdul Somad dari Habib Zain bin Semit. Beliau mengatakan bahwa DN Aidid bukanlah orang Arab, akan tetapi dulu itu diambil dan dipelihara oleh Habib yang bermarga Aidid, pakai D bukan T. Setelah dewasa diambillah nama marga Aidid ini, namanya menjadi Aidid pakai T di akhir namanya. Jadi Aidid bukanlah PKI bersih nama Habib. Inilah yang menurut yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sendiri juga pernah mengatakan orang yang tidak cinta kepada Habib artinya tidak cinta Islam dan lama-lama akan menjadi ateis. Pernah juga kalau tidak salah beliau ini ceramah di mimbar bahwa orang yang tidak mengaku Habib ya, tidak mengakui Habib sebagai suriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Yahudi atau komunis. Ya, kita tidak tahu apa isi dan maksud hati seseorang ya, yaitu Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi dari ceramah dan statement-statement beliau ini, khususnya yang menyangkut habaib, bisa kita simpulkan bahwa mungkin beliau ingin syafaat dari para habab ini, sebagaimana yang sering didoktrinkan ya kepada para muhibbinya, para jamaahnya, bahwa mereka para habaib ini bisa memberikan syafaat hanya dengan modal cinta kepada mereka di akhirat kelak. Untuk lebih jelasnya kami ambilkan dari kanal YouTube Our Life Muslim. Mari kita simak bersama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, mungkin bagi Habib Abdul Somad, ya itu nggak ada masalah, baik-baik saja. Nama Habib bersih, ya. Meskipun dituduh aidit PKI, tetap bersih nama Habib. Meskipun ada fakta-fakta bahwa ada Habib yang jelas-jelas jadi ketua PKI, ya, jadi mufti penjajah, bahkan ada yang murtad. Ya, bagi Habib Abdul Somad nggak ada masalah. Namanya tetap bersih. Dan meskipun mereka menjajah Indonesia, mereka jadi PKI, mereka murtad, ya, ya dianggap tetap masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab, karena mereka sudah cinta kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, kepada zuriat Nabi, bahkan mereka zuriat Nabi. Ya. Mereka lah yang nantinya akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Itu klaim mereka. Coba lihat ini. Ada muridnya Habib Salim Jindan namanya Abdurrahman. Sholatnya berantakan, maksiatnya luar biasa, ibadah kocar kacir, tapi cinta banget sama Habib Salim Jindan. Beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak tuh, kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Pedagang, iya beb, bungkus semuanya man, bawa ke rumah. Iya beb, dibungkus semuanya, nggak komplain. Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, beb, Maman meninggal. Innalillahi. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, beliau ambil kertas kecil, kotak, beliau tulis, ademan, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab man, lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Dia aman dari semuanya. Ketahuilah mereka masuk surga karena syafaat kami, keluarga Nabi SAW. Walaupun kamu merasa hina, kamu merasa gak ridho, kamu gak rela, itulah kami keluarga Nabi SAW bisa memberikan syafaat karena kami adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya mungkin bagi Pak Habib Abdul Somad, mereka semuanya tetap masuk surga, bahkan masuk surga tanpa hisab, karena mereka zuriat Nabi. Ya, zuriat Nabi itu bisa memasukkan orang yang bukan zuriat Nabi, meskipun ibadahnya berantakan, meskipun maksiatnya luar biasa, itu bisa masuk surga tanpa hisab. Apalah lagi zuriat Nabinya sendiri, meskipun ibadahnya berantakan, maksiatnya berkarat, bahkan mungkin murtad, ya tetap masuk Islam. Karena zuriat Nabi, nanti panitia hari kiamat mereka itu. Ya, panitia hari kiamat. Jadi nanti kita-kita ini kalau sampai masuk surga, itu dapat syafaat ya dari kelas-kelasnya Aidit, Muso, ya, Utsman bin Yahya, dan yang lainnya, ya. Jadi kita ini nanti dapat syafaat dari mereka. Pak Abdul Somad sudah gelar profesor, ya, tapi masih juga membela kelompok Ba'alawi yang jelas-jelas membelangsak Islamnya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, memang benar kata Nabi Muhammad SAW bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah kepada seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ada satupun yang dapat memberikan hidayah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.